Kasus yang melibatkan publik figur Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali menghebohkan masyarakat. Lesti Kejora mencabut laporannya atas kasus KDRT terhadap dirinya. Selain itu, kuasa hukum Rizky Bilar juga mengajukan penangguhan penahanan. Permintaan keduanya dikabulkan polisi, sehingga pada Jumat malam pasangan suami istri akhirnya meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ingin meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar memohon maaf kepada istri dan keluarga besar dan berjanji akan menjadi ayah dan suami yang baik ke depannya. Pertama kali ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya sangat mencintai istri. Saya ingin selalu mendukung istrinya dan anak saya. Namun sebagai manusia, saya ingin menaik dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Sementara secara terpisah, Lesti Kejora yang didampingi kuasa hukumnya juga meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan melalui pintu berbeda. Namun istri dari Rizky Bilar ini tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Diketahui sebelumnya Rizky Bilar dilaporkan Lestiani atau Lesti Kejora, istrinya sendiri, dalam kasus dugaan KDRT pada Rabu pekan lalu. Bilar sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT oleh Polres Jakarta Selatan. Truk kabin bermuatan pasir ini ringsek hingga tak berbentuk akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua truk di kawasan Tebel Gedangan, Sidoarjo. Kejadian bermula ketika truk bermuatan pasir yang dikemudikan Ahmad Soib, warga Banjar Tuban, Jawa Timur, melaju dari arah Surabaya menuju Sidoarjo. Mendadak sebuah truk tronton yang melaju searah di depannya mengurangi kecepatan karena akan berbelok ke arah kiri. Karena kurang waspada, truk bermuatan pasir ini langsung menabrak bagian belakang truk tronton. Kerasnya benturan membuat kabin truk ringsek, sementara pengemudi truk tewas di lokasi kejadian. Semula kendaraan truk tronton melaju dari arah utara ke selatan, tepat di TKP, hendak masuk ke kiri, belok ke kiri. Kemudian di belakangnya ada kendaraan truk yang muat pasir yang dikendarai korban Nopol S9841 tersebut menabrak dari belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua bangkai truk yang terlibat kecelakaan diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Sementara jenazah korban hingga saat ini masih berada di kamar jenazah RSUD Sidoarjo. Seorang wanita di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung tewas dengan tragis di tangan kekasihnya sendiri. Usai menganiaya dan membakar korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Usut punya usut, pelaku mengaku tega membunuh korban lantaran kesal kerap dimintai uang selama berpacaran. Ya pemirsa, selain kasus pembunuhan kekasih selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Baby Kristabi. Ya pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Ada sesosok jasad perempuan ditemukan terbungkus selimut di saluran air Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Ditemukan luka di kepala diduga bekas tindak kekerasan. Warga Jalan Gunung Sahari 7A, Sawah Besar, Jakarta Pusat digemparkan dengan penemuan jasad perempuan di saluran air. Aparat Polsek Kemayoran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad dan mengolah tempat kejadian perkara. Korban awalnya ditemukan petugas PPSU yang membersihkan sampah di selokan. Kondisi korban terbungkus selimut dan ditemukan luka diduga bekas tindak kekerasan di kepalanya. Korban diduga juga hamil karena perutnya yang membuncit. Setelah tadi pagi kita lewat, biasa kan tugas di sini, ternyata itu ada selimut. Kirain kita itu sampah, tapi ternyata itu pas dibuka mayat.
Pas dibukanya itu jam 10-an lah Pak. Itu kondisinya gimana? Kondisinya itu di dalam selimut Pak, ditutup rapi. Tutup rapi. Perempuan apa laki-laki? Perempuan Pak. Nah, kalau abang lihat ada luka-lukanya nggak? Tadi sih pas di inafis buka itu ada luka darah di kepala. Tidak ditemukan kartu identitas korban di lokasi. Korban diperkirakan berusia 35 tahun dengan ciri-ciri terdapat tato di pundak kirinya yang bertuliskan Trust Love Team. Jasad korban kini berada di RSCM untuk diotopsi guna diketahui penyebab pasti kematiannya. Penemuan jasad wanita tanpa identitas ini masih dalam penyelidikan polisi. Selanjutnya informasi dari Jawa Barat, pemirsa. Seorang suami di Pangandaran tega membunuh istrinya sendiri. Ia marah lantaran korban membuatnya malu dengan memberikan amplop berisi uang mainan ke tetangga yang sedang menggelar hajatan. Satreskrim Polres Pangandaran, Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang terjadi Maret lalu di Blok Ciherang, Dusun Bantardawa, Desa Ciparakan, Kalipucang. Polisi menghadirkan langsung tersangka yakni Tejo yang memperagakan 11 adegan dirinya saat menghabisi nyawa Darsi, istrinya. Ia tega membunuh istrinya lantaran kesal dan malu korban memberikan amplop berisi uang mainan saat hajatan pernikahan tetangga. Pembunuhan ini bermula saat tetangga mengembalikan amplop berisi uang mainan ke korban dan dilihat oleh tersangka. Menurut keluarga, korban tidak bisa membedakan uang mainan dan yang asli karena penglihatannya yang terganggu. Saat pergi bersama ke sawah, tersangka yang sudah menahan emosi karena kejadian uang mainan langsung menganiaya korban hingga tewas. Setelah itu, tersangka sempat pulang ke rumah untuk tidur. Untuk menghilangkan jejak, tersangka membawa kain milik korban untuk membuat skenario seolah-olah korban tewas bunuh diri. Jasad korban kemudian ditemukan sang anak yang langsung melapor ke polisi. Dan dari hasil penyelidikan ditemukan kejanggalan hingga akhirnya polisi menetapkan suami korban sebagai tersangka. Pada saat uang yang dalam amplop ini diberikan kepada undangan, ada tetangganya hajatan, ternyata uang tersebut adalah uang mainan dan dikembalikan ke pihak korban dan saat itu tersangka ada di sampingnya sehingga membuat tersangka marah dan malu. Itu menurut pengakuan tersangka. Jadi modusnya sebenarnya sakit hati, marah, dan malu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Seorang wanita di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung tewas dengan tragis di tangan kekasihnya sendiri. Pelaku tega membakar korban lantaran kesal kerap dimintain uang selama berpacaran. Aparat Polres Bangka Selatan mengamankan Supan 33 tahun pelaku pembunuhan terhadap pacarnya Supia. Anggota Satreskrim Polres Bangka Selatan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara usai pelaku menyerahkan diri. Hasilnya polisi mendapati tumpukan abu dan arang kayu bekas membakar korban. Berikut barang bukti 2 buah cincin, 1 buah kalung, 1 buah gelang, dan tulang belulang diduga sisa jasad korban yang dibakar. Polisi juga menyita 1 unit motor dan ponsel milik korban yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tulang belulang korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Bangka Selatan untuk diotopsi. Sebelum membakar korban, pelaku mengaku menganiayanya terlebih dahulu dengan cangkul hingga tewas. Pelaku tega membunuh korban lantaran kesal sering dimintai uang. Pelaku mengaku kesal dengan korban karena sering meminta uang. Karena korban dengan pelaku ada hubungan pacaran. Pelaku sendiri melakukan pembunuhan sendiri. Jadi korban yang mendatangi pelaku dan akhirnya sudah diamankan belum? Sudah diamankan. Jadi pelaku sudah diamankan. Kita sudah tetapkan tersangka melalui gelar perkara tadi malam.
Polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka dan akan dijerat dengan pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang wanita muda pegawai konter handphone di Kota Perbau yang sedang berdagai Sumatera Utara ini mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan pacarnya sendiri. Aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku terekam kamera pengawas milik toko tempat korban bekerja. Aksi penganiayaan seorang pria terhadap mantan kekasihnya terekam kamera pengawas sebuah konter HP di wilayah Kota Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Korban yang baru tiba ke dalam toko tempatnya bekerja, lalu didatangi pelaku yang emosi langsung mendorong korban hingga terjatuh. Korban yang berusaha menghindar terus dikejar hingga berujung penganiayaan. Pelaku tak peduli meski sejumlah teman korban yang mengetahui kejadian berusaha melerai aksinya. Akibat penganiayaan, korban menderita luka memar di sejumlah bagian tubuh. Tanggal 10 saya pergi pesta, jadi dia ingin menemui saya dan teman-teman saya, tapi teman-teman saya nggak kasih jumpa sama dia. Jadi itu terus saya malamnya terus diancam, terus di-chatin apa-apa bang. Paginya dia bilang awas aja kalau kamu ke toko. Yaudah, setelah saya masuk toko, tiba-tiba dia datang tarik ini saya. Langsunglah kejadian seperti yang di video bang. Tak terima atas peristiwa yang dialaminya, korban selanjutnya bersama keluarga melaporkan kasus ini ke Mapolsek Perbaungan dan berharap pelaku bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara menganiaya secara brutal mantan istrinya yang mengendarai motor di jalanan. Pelaku mengaku cemburu mantan teman hidupnya itu akan menikah lagi. Inilah detik-detik saat Sumartono menganiaya mantan istrinya Dewi Dahliana di Jalan Raya Desa Dagang Kerawan, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menggunakan senjata tajam, pelaku menganiaya korban yang sedang mengendarai motor hingga terluka parah. Warga yang berada di lokasi langsung menolong korban dan mengejar pelaku yang langsung kabur. Tidak butuh waktu lama, usai mendapat laporan, Polres Deli Serdang langsung menangkap pelaku saat bersembunyi di perkebunan wilayah Tanjung Morawa. Kepada polisi, Sumartono mengaku sakit hati diceraikan korban sebulan sebelum kejadian. Selain itu, ia juga cemburu karena mantan istrinya sudah dekat dengan pria lain hingga akhirnya merencanakan untuk menghabisi mantan teman hidupnya tersebut. 1x24 jam berdasarkan informasi yang kita dapat dan hasil penyelidikan upaya-upaya pendekatan oleh penyidik dan anggota di lapangan, pelaku tadi pagi berhasil kita amankan sekitar pukul 5 pagi. Ya, sudah bisa kita amankan dan di sini juga sudah hadir bersama rekan-rekan. Untuk pelaku atas nama S, usia 50 tahun. Pekerjaannya penjaga. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan menganiaya korban, pakaian serta sepeda motor pelaku dan korban yang masih terdapat bercak darah. Korban kini dirawat di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangannya. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Deli Serdang. Ia dijerat pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Selanjutnya informasi dari Jawa Timur pemirsa, di Jember seorang pria juga menganiaya mantan istrinya hingga babak belur. Pelaku marah karena korban diketahui menjalin cinta terlarang dengan kakak iparnya. EP warga desa Paleran, Jember, Jawa Timur ini digelandang ke Polsek Umbul Sari usai mengancam dan menganiaya mantan istrinya. Saat rumahnya digeledah, selain menyita senjata tajam yang digunakan pelaku, polisi juga mendapati paket sabu beserta alat isapnya yang diakui pelaku adalah miliknya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati lantaran mantan istrinya ternyata berselingkuh dengan kakak iparnya. Karena depresi akibat ulah mantan istrinya, pelaku melampiaskannya dengan menggunakan narkoba. Bersama kakak ipar saya. Terus? Ya di situ saya kan nggak terima karena kakak kandung saya kan akhirnya merasa sakit hati Pak. Saya juga mikir juga itu.
Kalau saya mau ngelawan sama kakak ipar saya kan ada ponakan 2, jadi saya diam bertahan. Akhirnya saya nggak kuat menahan sakitnya Pak. Kenapa sampai menggunakan sabu-sabu padahal kan ini sudah dilarang Mas? Karena nggak kuat Pak, nahan sakitnya itu sendirian di rumah. Terus korban dalam posisi di rumah tetangganya dicekek, dipukul juga diinjek-injek. Kemudian juga dilakukan pengancaman dengan sebilah celurit. Kami menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diakui miliknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Umbul Sari. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan narkotika. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan hanya akan berakhir pada penyesalan. Selesaikan permasalahan dengan tenang dan bijak agar mendapatkan solusi tanpa menyakiti. Pemirsa, dipicu balas dendam, mantan anggota keamanan nekat aniaya santri dengan pedang. Sesaat lagi informasinya, usai jeda berikut, tetaplah di Realita.